Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru kelas 6 serta siswa kelas 6 di wilayah Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Pada kesempatan pagi ini kami akan menyampaikan bedah kisi-kisi ujian sekolah yang telah dibuat oleh KKG Kabupaten Semarang. Sesuai edaran Menteri nomor 1 tahun 2021 bahwa ujian nasional telah diganti menjadi ujian sekolah yang hasilnya ujian siswa kelas 6 diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Saya Wahyu Setiani Nugroho dari SD Kali BJ 01 serta rekan saya Nugroho Ari Prasetyo dari SD Negeri Toloan. Kami berdua di sini akan mencoba membedah kisi-kisi untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini kami berdua tidak bermaksud untuk menstandarkan baik itu kisi-kisi ataupun soal tingkat Kabupaten Semarang, tapi bedah kisi-kisi kali ini hanya sebagai contoh untuk membantu Bapak Ibu Guru beserta para peserta didik untuk belajar dan menyusun soal. Marilah kita akan memulai bedah kisi-kisi pada pagi hari ini. Perlu diketahui, kami nanti hanya akan membedah beberapa indikator soal, jadi tidak semua indikator soal. Untuk kelengkapan indikator soalnya sebanyak 40 indikator soal untuk muatan pelajaran IPA nanti bisa diunduh di-download di deskripsi di kolom deskripsi. Baiklah, kita akan mencoba membedah kisi-kisi yang pertama. Nah, di sini kami mencoba membedah kisi-kisi indikator soal nomor 2. Di sini kami ambilkan materi adaptasi makhluk hidup. Dalam indikator soal bisa saya bacakan sebagai berikut. Disajikan gambar tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan cara adaptasi tumbuhan sesuai dengan gambar. Melihat indikator soal seperti ini, maka soal yang akan ditampilkan sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut. Jadi yang nanti akan ditampilkan di sini adalah gambar, bukan kata atau bukan yang lainnya. Jadi adalah gambar. Kita mengacu kepada indikator. Kemudian misal di sini gambar yang pertama ini adalah gambar Putri Malu. Kemudian gambar yang kedua Ada bunga teratai. Gambar yang ketiga ada pohon jati. Dan yang keempat itu ada gambar kantong semar. Jadi ini hanya misalkan gambar. Di sini misalkan gambarnya ini. Nah, kalau misal gambar yang dimunculkan adalah gambar Putri Malu, jadi di sini nanti hanya satu gambar ya Bapak Ibu sekalian. Betul, sehingga jadi ini hanya contoh. Ya. Jadi misalkan gambar Putri Malu. Jadi cara beradaptasi yang tepat dari tanaman di atas adalah, kalau Putri Malu berarti jawabannya adalah mengatupkan daunnya ketika disentuh. Ya betul, itu kalau Putri Malu. Ya, betul. Kalau teratai Pak Wahyu, mempunyai daun lebar dan tipis. Oke, fungsinya untuk apa itu? Mempercepat penguapan. Untuk mempercepat penguapan. Kemudian kalau pohon jati berarti menggugurkan daunnya ketika musim kemarau atau meranggas. Dan yang terakhir kalau kantong semar berarti memiliki nektar ya, jadi untuk menarik serangga. Jadi ini contoh yang kami tampilkan. Ini kita masuk ke dalam level 1 karena di sini hanya memunculkan gambar dan peserta didik untuk menjawab adaptasi tumbuhan. Setelah levelnya 1 karena indikatornya adalah pengetahuan. Ya, betul. Kemudian saya akan mencoba ke level yang kedua. Di sini kami mengambil materi dari ciri khusus dan fungsi. Nah, indikator soal sebagai berikut. Disajikan tabel yang berisi daftar nama hewan, ciri khusus dan fungsinya.
Peserta didik dapat menentukan pasangan yang benar antara hewan, ciri khusus, dan fungsinya. Jadi di sini dikatakan di indikator adalah disajikan tabel. Betul, maka yang muncul harus tabel. Isi nama-nama Ya, bisa. harus tabel ya Pak Wahyu ya. Betul, nama Jadi, hewan serta ciri khususnya Ya, dan betul. fungsinya. Jadi tabel, bukan yang lain. Karena tabel ya harus kita tampilkan tabel. Nah, seperti contoh sebagai berikut. Di sini ada tabel yang berisi tentang makhluk hidup, Hidup, adaptasi, ya, serta tujuan adaptasi. tujuannya. Ya. Misalkan yang A itu makhluk hidupnya adalah beruang. Jadi adaptasinya Hibernasi, nasi. Tujuannya bertahan hidup saat musim dingin. ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh. Nah, soalnya sebagai berikut. Bentuk penyesuaian diri dan tujuan yang benar terdapat pada huruf. Nah, ini sudah jelas karena ini level 2. Kenapa saya bilang level 2? Karena di sini peserta didik mulai untuk mengidentifikasi mana yang pas ya. Jadi jawabannya di sini adalah A. Beruang dengan adaptasinya hibernasi dan tujuan adalah bertahan hidup saat musim dingin. ya, betul. Selanjutnya kita akan mencoba level 3. Ya. Indikator selanjutnya sebagai berikut ya. Kita mengambil materi rantai makanan. Ya. Di sini indikator soalnya sebagai berikut. Disajikan sebuah ilustrasi rantai makanan. Peserta didik dapat memprediksi dampak yang akan terjadi akibat bertambah atau berkurangnya salah satu populasi hewan pada rantai makanan. Karena di indikator soal disajikannya adalah ilustrasi rantai makanan, maka di soal harus muncul juga ilustrasi. Betul. Di sini ilustrasinya sebagai berikut. Rantai makanan dalam lingkungan sawah terdiri dari padi, tikus, ular sawah, dan burung elang. Jika perburuan burung elang meningkat, maka prediksi dampak yang akan terjadi pada rantai makanan tersebut adalah. Nah, jadi di sini kenapa saya sebut level 3? Karena peserta didik Sudah menganalisis dan memprediksi jawaban jika salah satu populasi itu berkurang. ya betul. Jadi kalau di sini yang diburu adalah apanya, Pak? Burung elangnya. Burung elangnya. Kalau kira-kira burung elangnya diburu, maka ular sawahnya akan nanti semakin berkurang. ular sawah berkurang. Berkurang. Kalau ular sawah berkurang, Berarti populasi tikus akan semakin meningkat di ekosistem sawah tadi. tidak terbalik Pak Wahyu. Jadi kalau burung elangnya meningkat, ular sawahnya berkurang. Ya betul ya. Tapi kalau burung elangnya berkurang, berarti nanti ular sawahnya yang akan meningkat. Betul. Jadi seperti itu. Karena ini burung elangnya meningkat, maka ular sawahnya berkurang. Ular sawah berkurang, tikusnya bertambah. Wah, Kemudian karena tikus bertambah, padinya berkurang. Jadi terjadi gagal panen. Ya, ini tadi maka jawabannya yang akan tepat di sini kalau burung Jika burung elangnya yang meningkat, maka Ularnya semakin sedikit. iya, jawabannya terjadinya gagal panen. Jadi seperti itu. Kalau elangnya meningkat, tapi kalau elangnya berkurang, maka hasil panennya yang akan meningkat. Jadi ini kita garis seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak Wahyu. Ya, Kita terima kasih, sambung ke indikator Pak Arif selanjutnya. Nugroho. Ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sama seperti Pak Arif Nugroho, yaitu sampling dari kisi-kisi yang nanti Bapak Ibu download. Nah, yang terdiri dari level 1, 2, 3. Saya akan menyampaikan level 1 terlebih dahulu, yaitu saya ambil dari kelas 6 KD ujian sekolah. Nah, itu menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Indikator soal yaitu peserta didik dapat menunjukkan gambar gerhana yang tepat. Level yang dipakai adalah level 1 karena di sini siswa menunjuk gambar gerhana, bisa gerhana bulan atau matahari yang tepat. Nah, materinya adalah gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, contoh soalnya adalah
Nah, di sini. Apabila kedudukan bulan dan bumi dan matahari seperti pada gambar, maka peristiwa yang terjadi adalah titik-titik. Jika matahari, bumi, dan bulan pada garis sejajar, biasanya gerhana apa ini Pak Arif? Gerhana bulan. Betul, gerhana bulan. Lah, lalu dalam posisi bulannya berada di titik bayangan umbra atau bayangan inti, sehingga jawabannya apa nih Pak Arif? Yang D nih, karena bulannya ada di pusat, jadi di umbranya. Betul, jadi, sehingga terjadinya peristiwa gerhana bulan. Karena ini level 1 hanya menunjukkan, oh ini contoh peristiwa dari gerhana bulan. Baik, kita masuk ke contoh indikator soal level 2. Saya mengambil dari kelas 6 yaitu KD37, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Indikator soal dari KD tersebut adalah disajikan gambar sebuah planet. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri planet tersebut. Nah, di sini adalah level 2. Anak menjelaskan ciri-ciri planet yang disajikan dalam sebuah gambar. Sehingga dalam soal ini harus ada gambar. Dan anak dapat menjelaskan ciri-ciri planet tersebut. Nah, contohnya perhatikan di sini ada gambar sistem tata surya yang dimulai dari planet Merkurius sampai planet Neptunus, tetapi nomor urutnya dibalik. Nah, sehingga di sini anak sudah berpikir bahwa oh, sesuai soal gambar planet yang ditunjukkan nomor 4 memiliki ciri-ciri. Nah, anak di sini berpikir, oh nomor 4 ini gambar planet apa nih Pak Arif? Itu planet Jupiter, Pak. Betul, planet terbesar dalam sistem tata surya. Nah, karena di sini menunjuk planet Jupiter, anak langsung berpikir menentukan ciri-ciri dari planet Jupiter, yaitu oh planet terbesar dalam sistem tata surya atau planet superior, planet besar. Lalu planet yang memiliki ciri-ciri planet luar di luar sabuk asteroid dan termasuk planet Jovian, ciri-ciri dari planet Jupiter. Sehingga dari option A, B, C yang termasuk ciri-ciri planet Jupiter apa tuh Pak Arif? Yang D, Pak. Betul. Jadi kan termasuk planet terbesar dalam tata surya, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, planet Jupiter adalah planet luar di sabuk asteroid. Setelah planet cirinya ada planet Jovian. Ya. Selanjutnya indikator yang ketiga masuk level 3. Nah, di sini saya mengambil dari kelas 6 indikator ujian sekolah yaitu 35, mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya serta menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan dan menghemat energi listrik. Indikator soal disajikan gambar rangkaian listrik campuran yang terdiri dari 3 sampai 5 lampu dan 2 saklar. Peserta didik dapat memprediksi lampu yang menyala atau padam bila saklar ditutup atau dibuka. Dalam indikator tersebut termasuk level 3 karena menunjukkan peserta didik dapat menganalisis rangkaian tersebut dan memprediksi lampu mana yang menyala jika salah satu saklar ditutup atau dibuka. Nah, contoh indikator soalnya. Nah, di sini ada sebuah gambar karena tadi indikator soal disajikan sebuah gambar. Sehingga harus ada gambar rangkaian listrik. Nah, lalu dalam soal tersebut jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, maka yang terjadi pada keempat lampu adalah titik-titik. Nah, dilihat di sini anak siswa kelas 6 yang ujian akan menganalisis karena sesuai level 3 menganalisis dan memprediksi jika saklar 1 ditutup lalu saklar 2 dibuka, maka lampu mana yang menyala dan padam. Dari gambar tersebut akan diketahui betul Pak Arif yang menyala, sehingga gambar lampu apa Pak Arif? Ya, berarti kalau saklar 1-nya ditutup, maka kita mencari yang rangkaian tertutupnya. Berarti lampu P dan lampu R akan menyala karena rangkainya tertutup. Sedangkan yang lampu O dan Q akan padam karena saklar 2-nya dibuka. Nah, jadi sehingga tidak akan ada rangkaian terbuka, sehingga tidak ada rangkaian tidak ada arus listrik. Sehingga jawabannya adalah yang C. Betul, lampu P dan R menyala serta lampu O dan Q padam. Nah, menurut indikator dari
rangkaian listrik ini tadi di indikator soal dikatakan bahwa lampunya 3 sampai 5 buah. 3 sampai 5 buah. Jadi Bapak Ibu guru yang membuat soal bisa menggambar lampunya diimprovisasi sendiri ya. Bisa Jadi, 3 buah lampu, 4 buah lampu, atau 5 buah lampu dalam rangkaian tersebut. bebas. Jadi mana yang lebih mudah? Lebih mudah dalam pembuatan soal yang ini kisi-kisi indikator ini. Nggih. Sudah. Coba Wahyu ya. Sudah Pak Arif. Ya, jadi mungkin hanya 6 indikator ini yang coba kami bedah Bapak Ibu, karena tidak mungkin kan apabila kami akan membedah ke 40 indikator soal yang ada dari KKG Kabupaten Semarang. Tapi untuk indikator yang lain bisa Bapak Ibu guru serta siswa-siswa unduh di kolom komentar atau kolom deskripsi. Nanti bisa diunduh. Dan apabila ketika kami berdua menyampaikan bedah kisi-kisi ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.